Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak-anak sekalian, hari ini pelajaran biologi bab baru ya. Jadi bab baru. Seperti kamu ketahui, hari Rabu yang lalu ulangan, maka sekarang kita bab baru. Oke. Sebelum bab baru dimulai, ada yang belum ulangan susulan ya? Kalau ada itu yang belum, tolong minta nanti alamatnya saya share lagi itu. Kalau ada yang belum ya. Oke. Saya tampilkan layar dulu. Oke, saya tampilkan layar dulu. PPT saya sudah tampil atau belum ini? Halo? Sudah. Kalau sudah, perhatikan pelajaran mau saya mulai. Nah, yang ada ini gambar apa, nak? Halo? Halo, gambar apa yang saya tampilkan ini? Saya sama Pak Andi TU itu ya, tahu? Ini Pak Andi. Oke, kamu lihat ya, ini film. Kamu lihat pelan-pelan, ya. Dari yang saya tunjuk, diangkat ya. Halo, sudah dilihat tadi filmnya? Film pendek tadi? Sudah dilihat ya? Nah, kalau nggak ngerti maksudnya, saya jelaskan. Bentar, saya jelaskan. Maksudnya begini. Ya, saya tampilkan dulu. Mas Andi ini tangannya saya suruh ngatupkan kanan dan kiri. Kemudian jari yang saya tunjuk itu saya suruh ngangkat. Coba ya, perhatikan. Nah, itu dibalik, plek, terus jarinya yang saya tunjuk saya suruh ngangkat. Nah, ini saya tunjuk, lah yang digerakkan ini kan. Berikutnya, coba dilihat lagi. Ini saya tunjuk, lah yang digerakkan ini. Belakangan ini baru, sekarang. Nah, ini saya tunjuk, coba mana yang digerakkan. Nah, ini yang digerakkan. Berikutnya. Nah, ini yang saya tunjuk. Nah, ini yang digerakkan. Nah, ini yang saya tunjuk, yang digerakkan sini gitu. Apa kesimpulannya, nak? Halo? Kesimpulannya, selalu benar apa selalu salah? Yang saya tunjuk suruh gerakkan. Halo? Halo? Halo, didengar apa enggak suara saya? Oh, ini. Halo, suara saya didengar apa enggak? Cari yang saya tunjuk. Bentar, ini. Halo, suara saya didengar apa enggak? Iya, Pak. Kedengaran suara saya ya? Nah, perhatikan, ini kalau saya tampilkan,
Nah, Mas Andi itu saya suruh iya, saya tampilkan ya. Nah, nah, Yang saya tunjuk diangkat ya. nah, salah kan? Tunjuk lagi. Ditunjuk itu diangkat yang lain. Nah, nah, ditunjuk itu kan digerakkan yang lain. Nah, padahal yang saya tunjuk suruh gerakkan ya. Itu selalu salah. Selalu salah ya. Nah, selalu salah. Oke. Ngerti nak maksudnya? Halo? Halo? Suara saya didengar apa enggak? Halo? Hah? Ya. Oke. Dijawab gitu. Sekarang audionya dinyalakan dulu. Semuanya. Halo? Audionya dinyalakan. Oke? Oke, dijawab ya pertanyaan saya. Tadi kan Pak Andi itu saya suruh jari yang saya tunjuk itu suruh gerakkan. Ternyata saya tunjuk ini itu pertamanya digerakkan yang lainnya, baru belakangan ini. Jadi selalu salah ya. Jadi selalu salah. Apa artinya ini? Begini, bahwa untuk menggerakkan jari itu ternyata, bentar ya. Untuk menggerakkan jari ternyata, bentar dulu. Untuk menggerakkan jarinya Mas Andi tadi itu, bentar nanti saya hentikan ini. Jari yang saya tunjuk diangkat ya. Nah, untuk menggerakkan jari ini ternyata sulit. Kenapa? Pertama, Mas Andi itu mendengarkan omongan saya. Kedua, Mas Andi itu melihat tangannya ini. Jadi ada proses mendengar, ada proses melihat, ada proses menggerakkan ini, ada proses mikir. Jadi untuk sekedar menggerakkan jari, ternyata menggerakkan jari saja perlu mata, perlu telinga, perlu otak, dan jari. Nah, ternyata gagal. Kenapa kok gagal? Karena saya buyarkan nih, tangannya saya suruh nyilang begini, kemudian dibalik. Nah, apa artinya? Bahwa tubuh itu punya aturan. Ketika aturannya dirubah, maka gagal gitu. Halo? Dengarkan? Halo? Nah, jadi tubuh itu punya aturan. Jadi sekedar gerakan jari saja ada pengaturnya. Maka nanti perhatikan. Nah, ini ya. Jadi di tubuh kita itu ada sistem untuk ngatur kegiatan tubuh, namanya sistem regulasi. Udah nggak apa-apa sekarang audionya dimatikan, yang mau jawab saja nanti dinyalakan. Jadi sistem regulasi itu ngatur kegiatan tubuh, ngatur otot, ngatur mata, ngatur telinga, ngatur otak gitu. Buktinya tadi ngangkat jari saja. Ternyata gagal itu ya, karena aturannya saya rusak dengan disilang-silang. Kamu boleh nyoba, kamu tirukan ini ya, adikmu kamu coba, itu nanti kamu akan tahu, salah-salah terus itu nanti. Bisa ditirukan ini. Halo? Halo? Bisa ditirukan. Kalau nirukan nanti gini dok, kalau nirukan. Perhatikan sekarang di ini saya tutup dulu ya. Nah, oke. Sekarang gambar saya tampil enggak itu? Halo? Ya Pak. Oke. Ya. Tangan saya kelihatan enggak? Tangan saya kelihatan apa enggak? Kelihatan. Nah, nanti tangan ini suruh ngatupkan tapi dibalik begini ya. Nah,
Setelah itu disuruh balik lagi demikian. Baru jari itu kamu tunjuk mana yang kepingin digerakkan. Tolong nanti temannya apa adiknya dicek seperti ini, pasti nanti hasilnya salah-salah gitu. Nah itu bukti bahwa untuk sekedar menggerakkan jari begini diperlukan kerjasama mata, telinga, otak. Nah kalau nggak diapa-apakan, kalau seperti ini ditunjuk misalnya gerakan yang ini gampang. Tapi kalau dirusak sebentar posisinya begini, dibalik begitu, lupa lagi sudah. Nah itulah sistem yang mau kita bahas hari ini, namanya adalah sistem regulasi. Nah, ini sistem pengaturan tubuh ini ya. Nah, coba saya kepingin tanya, siapa saja boleh jawab. Yang paling jadi pengatur di tubuh kita itu apa, nak? Yang paling tukang perintah di tubuh kita itu. Jadi bosnya tubuh kita itu apa? Apa? Otak. Otak. Nah betul. Jadi otaklah raja pengatur. Nah berarti kita hari ini mau bicarakan otak. Nah ini gambar otak. Pernah makan otak? Halo? Halo? Siapa yang pernah makan ikan otak? Halo? Halo? Kok nggak ada yang nyaut ini, gimana sih? Halo? Coba audionya dinyalakan, audionya. Halo? Audionya dinyalakan semua. Halo? Audionya toh, halo? Oke. Ada yang pernah makan otak nggak? Atau begini, kalau kamu makan kepala ayam, pernah nggak makan kepalanya ayam? Kalau dibuka di tulang kepalanya itu, warnanya apa, nak, dalamnya itu yang lunak-lunak itu? Warnanya apa? Kalau kepalanya otak ayam, kalau kita buka itu ya, warnanya apa? Putih ya, putih ya. Jadi otak ini putih. Kalau kamu kepingin tahu otak yang besar, makan di warung Padang. Kemudian bilang, kalau ditanya ikannya apa, otak, itu pasti dikasih seperti ini. Kalau kita makan di warung Padang, kira-kira yang kita makan otaknya apa, nak? Halo? Otaknya apa? Sapi. Sapi ya, otaknya sapi kalau di warung Padang itu. Oke, ini kok beda ya dengan kelas-kelas yang lainnya. Kamu kok nggak nyaut gitu? Apa ini masalahnya? Halo? Kok nggak semaur gitu kalau ditanya? Jadi salah apa cepet ditanggapi gitu loh. Ngerti maksudnya? Boleh. Yang keras, oke? Nah, oke, sekarang kita lihat lanjutannya. Nah, nanti sistem pengaturan di tubuh kita dibagi 3. Sistem pengaturan di tubuh kita dibagi 3. Tolong ini supaya nyambung ya. Saya minta Aisyah Ananda. Halo Aisyah Ananda. Halo Aisyah Ananda. Halo Aisyah. Oke, tolong dibaca ini ABC. A. Nervous system. B. Hormonal system. Endocrine system. C. Sensation. Nah, jadi sistem pengaturan tubuh kita itu memang bosnya adalah otak. Tapi nanti kalau dikelompokkan ada 3 kelompok. Yang pertama bahasa Inggris nervous system. Bahasa Indonesia sistem saraf. Yang kedua hormonal system, kurung buka endocrine system, ini sistem hormon kelenjar. Yang ketiga sensation, bahasa Indonesia sistem panca indera. Oke,
Jadi saya ulang, yang A tadi sistem apa, nak? Halo? Saraf. Saraf. Yang B sistem apa bahasa Indonesianya? Hormon atau kelenjar. Hormon atau kelenjar. Yang C sistem apa bahasa Indonesianya? Panca indera. Panca indera. Nah, gitu nyaut gitu. Supaya saya nggak kelihatan ngomong sendiri, oke? Nah, jadi ada sistem saraf, sistem hormon, sistem panca indera. Ini bahasa Indonesianya. Nah, sekarang saya mulai dari sistem saraf. Gimana kerja sistem saraf gitu? Oke, bentar dulu. Ada yang masuk itu kelihatannya. Plug. Oke. Nah, inilah sistem saraf kita. Jadi ini bagian tubuh yang namanya sistem saraf. Dimulai nanti dari otak, sumsum tulang belakang, kemudian cabangnya saraf. Jadi ini adalah sistem saraf kita, dimulai dari otak, sumsum tulang belakang, ini di tulang punggung kita itu, kemudian cabang-cabang saraf. Ini semua nanti namanya sistem saraf. Oke, kita lihat animasinya ya, sistem saraf. Kelihatan nak gambarnya ini? Halo? Kelihatan. Jadi ini sistem saraf ya. Sistem saraf. Sistem saraf ini nanti tersusun oleh sel saraf seperti ini. Ini sel saraf namanya neuron. Jadi ini nanti dikumpulkan jadi satu membentuk ini. Halo? Halo? Ada yang mau nanya tak? Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ini sistem saraf. Apa saja nanti bagian-bagiannya? Satu, sumsum tulang belakang. Ini bahasa Inggrisnya spinal cord. Dua, brain, otak. Bahasa Inggrisnya brain, bahasa Indonesianya otak. Gitu. Kemudian nervous, cabang-cabangnya. Terus skin, apa anak skin itu? Halo? Kulit. Terus eyes? Eyes? Apa eyes? Mata. Mata. Ear? Ear? Telinga. Telinga. Tongue? Lidah. Nose? Hidung. Artinya apa? Bahwa sistem saraf ini nanti bekerja sama dengan sistem panca indera, begitu. Oke? Nah, kita lihat. Ini sistem saraf nanti dimulai dari otak. Jadi ini otak, nanti otak itu bagiannya yang pokok 3. Ada otak besar, ada otak kecil, ada otak lanjutan atau batang otak. Saya ulang, ini otak besar, nanti bahasa latinnya cerebrum. Mana cerebrum ini? Nggak ada tulisan cerebrum. Oke. Kemudian otak kecil, bahasa latinnya cerebellum. Saya ulang supaya nggak keliru. Otak besar, cerebrum bahasa Latin. Kemudian otak kecil, cerebellum. Kemudian sumsum lanjutan. Ini nanti ada 3. Medula, ada spons gitu. Seluruhnya jadi satu, di bahasa Inggris kan namanya brain atau otak. Disimpan di tulang kepala sini. Nanti ini diperinci. Oke? Oke, ini saya tutup sudah. Gimana kerja saraf secara sederhana? Perhatikan. Kerja saraf secara sederhana. Inilah kerja saraf secara sederhana. Dia
bekerja sama dengan panca indera. Misalnya di sini sambil contoh mata. Kemudian dia mengatur gerak, misalnya di sini kaki. Ini kerja saraf. Contoh misalnya gini, mata melihat di depan kaki sini ada kotorannya sapi, misalnya begitu. Itu diterima oleh mata. Maka nanti penglihatan itu, kotoran sapi itu dikirim lewat benang saraf namanya saraf sensoris sampai ke otak. Nanti informasi ini diolah oleh otak. Otak itu memerintahkan ke kaki supaya kakinya melangkahi kotoran atau melangkah di sampingnya. Nah, cara seperti itu kerja saraf itu apa? Menanggapi sesuatu dari luar, kemudian mengerjakannya. Jadi menerima sesuatu dari luar, misalnya oh ini tai sapi, diolah di sini, ditanggapi, oh jangan diinjak. Itu kerja sederhana dari saraf. Tai sapi tadi namanya input, gitu. Kemudian diolah di otak sini namanya integrasi. Kemudian kakinya jangan sampai menginjak, itu namanya output. Jadi ini kerjanya seperti itu sederhananya, gitu ya. Itu oke. Saya mulai sekarang dari susunan saraf. Saraf tadi ini ya, ini mulai dari otak sampai sumsum tulang belakang, kemudian saraf cabang. Semua itu paling kecil atau selnya namanya neuron. Nah, inilah neuron. Nah, tolong perhatikan pelan-pelan, nanti soalnya saya cek satu-satu. Kemudian kalau mengerjakan LKS, biasanya ini gambarnya saya hapus tulisannya, kan gitu ya. Halo, suara saya didengar? Halo? Jadi ini gambar sel saraf. Yang menyusun otak itu ini. Yang menyusun benang saraf itu ini, yang menyusun sumsum tulang belakang itu ini. Nah, sel saraf nanti namanya neuron. Ntar kelihatannya ada yang gabung. Ada yang gabung itu kelihatannya. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ini adalah sel saraf, nanti namanya neuron. Inilah yang nyusun otak, nyusun benang saraf, kemudian menyusun sumsum tulang belakang. Kalau nyusun benang saraf dia tidak berkumpul tapi menyambung seperti ini. Jadi ini neuron, kemudian disambung lagi, memanjang. Mulai dari otak sampai kaki, mulai dari otak sampai mata, gitu. Itu namanya benang saraf. Tapi kalau ini dikumpulkan jadi satu, bukan memanjang, nanti bentuk otak, bentuk sumsum tulang belakang. Tapi diadel-adel semua sama, yaitu neuron. Nah, sekarang bagian-bagian dari sel saraf atau neuron. Setiap sel di pertemuan pertama dulu dikatakan pasti punya inti. Jadi pasti punya inti. Kemudian sel tumbuhan, sel hewan pasti punya dinding. Ini dinding selnya. Nah, untuk sel saraf, dinding selnya aneh. Apa? Dinding selnya di sini membulat begini, kemudian ini memanjang ke sana. Nanti dinding sel yang membulat ini beserta inti jadi satu, namanya sel body. Terus bagian yang memanjang namanya akson. Saya ulang, bagian yang membesar namanya sel body, bagian yang memanjang namanya akson. Coba dicek, ngerti apa enggak? Ini apa nak namanya? Halo?
Sel body. Sel body. Ini apa namanya? Akson. Akson. Oke, sekarang saya terangkan lagi, perhatikan. Nanti di sel body itu akan berkembang dindingnya jadi rambut-rambut banyak begini. Ini namanya dendrit. Dendrit inilah yang menerima info dari luar. Dendritnya hidung nanti nerima bau. Itu. Dendritnya telinga nanti nerima suara. Dendritnya lidah nerima apa nak kira-kira? Halo? Rasa. Rasa gitu. Dendritnya mata nerima apa? Halo? Dendrit yang ada di mata nanti nerima apa nak? Halo? Kalau hidung bau. Kalau mata apa? Apa halo? Halo? Oh, nggak tahu. Kalau mata itu cahaya dan warna, gitu ya. Nah, jadi nanti siapa yang dendritnya banyak, maka nanti panca inderanya bagus. Kalau dendrit ini di otak, siapa yang dendritnya banyak, maka cerdas. IQ-nya tinggi. Karena itulah kamu yang perempuan, nanti kamu bisa mencetak generasi yang cerdas, lebih cerdas dari kamu. Caranya, nanti kalau kamu hamil, itu makan makanan yang banyak mengandung protein sama buah, jadi yang bergizi itu ya. Oke, saya teruskan. Jadi rambut-rambut ini dendrit. Dendrit ini menentukan bagusnya telinga, hidung, otak itu. Kemudian titik tengah inti. Itulah bagian dari sel body. Apa tugasnya dendrit? Menerima informasi dari luar. Itu tugas dendrit. Nanti informasi itu masuk ke sini, merambat ke sana. Sehingga nanti gambarnya jadi seperti ini. Bentar. Nah, seperti ini nanti. Jadi dendrit ini menerima seret, yang diterima itu nanti diantarkan ke sana. Jadi sel saraf itu seperti kabel ya, kabelnya tubuh. Oke, sekarang saya lanjutkan kelengkapannya. Jangan lupa seluruh yang besar ini tadi namanya apa nak? Halo? Sel body. Yang memanjang ini apa namanya? Akson. Yang ruwet ini apa namanya? Dendrit. Tengahnya ini apa namanya? Nukleus atau inti sel. Oke, sekarang bagian dari akson. Nah, akson ini ya. Akson itu nanti dibungkus. Jadi ini dalamnya akson, ini bungkusnya. Sayangnya bungkusnya ini terputus-putus itu. Memang Allah bikin seperti itu. Jadi ini akson, terus ini bungkusnya. Nanti bungkusnya akson namanya mielin. Saya ulang, yang panjang ini namanya akson, bungkusnya akson namanya mielin. Oke, supaya gampang saya cari gambar yang besar ya. Nah ini, jadi ini aksonnya, seret saya perbesar di sini. Ini aksonnya, bungkusnya ini mielin. Jadi seperti kabel listrik di rumahmu itu ya. Ini yang bacanya itu, terus ini yang kulitnya kabel itu. Seperti itu. Jadi orang menciptakan kabel listrik itu tiru susunannya neuron. Oke. Jadi bungkusnya akson namanya mielin. Nah, kemudian kalau kita batasi sekian tok seret. Nah, sekian tok seret, jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini satu saja namanya sel sekuan. Kalau satu ini tok. Jadi ini sel sekuan, ini sel sekuan, ini sel sekuan. Seluruh bungkus namanya mielin.
dalamnya namanya akson. Nah, sekarang ada akson yang tidak dibungkus, ini, itu namanya nodus atau nodes Ranvier. Jadi agak banyak ya, agak banyak. Oke, saya ulang. Yang memanjang seluruhnya namanya akson, bungkusnya mielin, batas sekian, sekuan. Kemudian celah-celah ini namanya Ranvier. Oke, coba masih ingat apa? Udah lupa. Nah, saya tes ya, tes. Ini apa namanya? Halo? Sel body. Sel body. Ini apa namanya? Dendrit. Ini apa namanya? Inti sel. Inti sel. Yang memanjang ke sana apa namanya? Akson. Bungkusnya ini apa namanya? Mielin. Ini saja satu ruas apa namanya? Sekuan. Terus yang ini batasnya? Batasnya sekuan ini? Halo, yang keras? Ranvier. Oke, sudah tahu semua. Itulah susunan saraf. Nanti saraf ini dilewati informasi. Informasi kemana dan informasi dari mana? Nah, nanti semua kalau tidak ke otak, ke sumsum tulang belakang begitu. Jadi misalnya misalnya di sini tangan, seret, panah ke sana, ini otak gitu. Jadi nanti dari tangan ke otak atau dari otak ke tangan gitu. Arah panahnya ini ya. Oke. Nah, berdasarkan itu, maka nanti sel saraf ada 3. Jadi sel saraf ada 3. Apa saja? 1. Nih. Namanya neuron sensoris. Nih. 2. Namanya neuron konektor. 3. Ini namanya neuron motoris. Saya ulang. Sel saraf itu nanti ada 3. 1. Sensoris. 2. Konektor atau interneuron. Kemudian 3. Motoris. Nah, ini di mana nanti posisinya di tubuh? Saya naikkan. Naikkan. Pelan-pelan. Nah, nanti di sini cabang-cabang ini tempat dari sensoris dan motoris ada di sini. Cabang-cabang ini. Nah, kemudian konektor atau interneuron ada di otak sama ada di sumsum tulang belakang. Saya ulang. Saraf sensoris ada di cabang-cabang ini sama motoris. Kemudian konektor atau interneuron ada di otak dan di sumsum tulang belakang. Sehingga nanti jadi seperti ini. Perhatikan. Nah, seperti ini. Jadi ini mata, kemudian saraf yang dilewati ini sensoris. Kemudian nanti di sini ada saraf konektor. Kemudian ada perintah saraf yang dilewati ini ke kaki motoris. Jadi sensoris itu dilewati informasi ke otak, motoris dilewati informasi dari otak, konektor itu penghubung motoris dan sensoris di otak atau di sumsum tulang belakang. Sampai di sini ada yang bertanya? Halo? Halo? Ada yang bertanya? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya yang tanya. Ada berapa benang saraf? Ada berapa sel saraf, nak? 3. 3. Saraf pertama namanya apa?
Sensoris. Dilewati informasi kemana? Konektor. Ke otak atau ke sumsum tulang belakang. Gitu. Saraf kedua namanya apa? Konektor. Konektor ada di mana, Nak? Di otak dan sumsum tulang belakang. Saraf ketiga apa namanya? Motoris. Dilewati informasi dari mana? Halo, dilewati informasi dari otak ke seluruh tubuh. Nah, oke. Nah, sampai di situ itu tentang neuron-neuron. Nah, sekarang perhatikan gambar ini. Nah, ini neuron. Kalau neuron ini ngumpul, kempel begini, nggak sambung menyambung memanjang, tapi ngerombel begini, inilah di otak atau di sumsum tulang belakang. Kalau ini sambung menyambung, jadi ini ada, sini ada lagi, itu bukan di otak, bukan di sumsum, tapi di cabang. Jadi nanti ini penjelasannya. Jadi di sini nanti ngumpul ngempel, neuron, sensoris, motoris itu nanti. Terus kalau di sini ini sambung menyambung satu-satu berderet, memanjang. Di sini memanjang. Yang memanjang itu nanti namanya benang saraf. Yang berkumpul itu nanti namanya saraf pusat, mulai dari otak sampai ini. Oke, bentar dulu, ada yang masuk itu kelihatannya. Oh, Ajeng. Oke, sekarang saya lanjutkan supaya nggak bosan. Lihat filmnya ya, lihat filmnya. Nih, oke. Coba, kok nggak bisa ini? Kalau nggak bisa, saya ambil yang lain. Nggak bisa dioperasikan. Oke. Juga belum bisa. Kalau belum bisa, nanti macet semua ya. Oke, kalau macet semua, saya cari yang lain. Nah, karena belum bisa di sini, saya cari yang lain. Oke, sabar dulu ya. Itu tadi saya siapkan maunya cepet, nggak tahunya nggak bisa dinyalakan. Suara saya masih bisa didengar? Halo? Bisa, Pak. Oke. Sekarang dilihat ini, mudah-mudahan bisa ini lah. Saya ini dilihat ya. Tampil gambarnya sekarang, Nak. Halo? Ya. Oke. Nah, inilah otak. Jadi neuron kita sudah selesai tadi, sekarang kita bicarakan otak. Ya. Otak ini nanti umpama rumah itu dibagi berkamar-kamar. Bentar ya. Nanti kamarnya disebut loop. Makanya di hotel itu ada ruangan untuk bertemu namanya lobby. Nah, itu ya. Oke, bentar dulu. Ini kelihatannya kok macet lagi nih ya. Bentar. Nah, kita lihat loopnya otak. Seret. Nah, namanya frontal. Front itu artinya depan, jadi ini bentuknya orang. Gitu.
Kemudian ini parietal, ini di belakang agak atas. Terus ini occipital, itu di belakang. Nah, kemudian ini otak kecil ya. Nah, terus ini temporal. Nah, jadi saya ulang, ini lobi atau ruangan frontal, ini ruangan parietal, ini occipital. Aduh, macet lagi. Selalu macet ya. Nah, saya ulang lagi, jadi ini frontal, parietal, occipital, temporal. Jadi ada berapa ruangan nak otak besar kita ini? 4. Kemudian sekarang area. Ada ruangan, ada area. Apa area itu? Pembagian menurut fungsi. Nah, contoh ini. Ini motor area yang mengatur gerak. Ini premotor area yang mengatur gerak sebelum gerak. Jadi ini gerak tambahan, ini sebelum gerak. Kalau jadi satu ngatur gerak itu aja. Jadi kalau 2, waduh ya Allah, saya kok balik-balik digoda ini ya. Area. Jadi kalau ini orang itu rusak, maka orangnya nanti gangguan gerak. Contohnya orang lumpuh. Ya. Nah, kemudian ini prefrontal area. Ini motor area, gerak juga. Nah, ini seluruhnya. Nah, ini visual area untuk melihat. Ini visual area. Jadi yang belakang ini melihat. Gitu. Makanya kalau kita ditunjuk dari belakang, mata kita berkunang-kunang gitu ya. Berikutnya, bentar. Nah ini auditory, mendengar. Oke, waduh ini saya diganggu itu terus ya. Oke, saya kembali ke ini dulu. Otak. Nah, ini tadi, sekarang kita bicarakan otak. Nah, ini ya, otak ya. Kelihatan gambarnya ini, halo? Halo? Kelihatan. Jadi ini saraf yang ada di neuronnya, konektor otak, ini susun tulang belakang. Nah, ini kita sedang bicarakan yang namanya saraf pusat. Oke, saya ulang. Nah, jadi nanti saraf itu kita bagi 2. Yang tengah-tengah ini saraf pusat. Terus cabangnya ini saraf tepi. Gitu ya. Nah, sekarang saraf pusat dimulai dari otak. Nah, ini saraf pusat. Apa saja yang termasuk saraf pusat? Otak. Otak besar, cerebrum, otak kecil, cerebellum. Terus sumsum tulang belakang. Itulah saraf pusat. Yang tadi yang paling dominan selnya nanti di sini sel saraf konektor. Nah, sekarang kita bahas otaknya ini ya. Otaknya. Oke, nah ini otaknya. Pertama, bahwa otak itu nanti ada bagian kanan, ada bagian kiri. Jadi otak ini, otak besar, itu nanti ada otak besar kanan, ada otak besar kiri. Ini setiap orang nanti nggak sama. Ada orang yang otaknya imbang kanan kiri, ada yang kanan lebih berkembang, ada yang kiri lebih berkembang. Makanya setiap orang punya bakat sendiri-sendiri. Itu nanti kita lihat fungsinya apa dalamnya ini. Itu yang ada hubungannya dengan bakat. Nah, kalau kita ngomong belahan otak kanan, otak kiri, maka itu namanya hemisfer.
Jadi belahan otak itu namanya hemisfer. Kemudian kalau kita melihat otak itu dalamnya sini yang warnanya putih itu namanya korteks. Oke, belahan otak kanan kiri tadi apa namanya, Nak? Halo? Hemisfer. Dalamnya otak apa namanya? Korteks. Jadi ini kalau ditugel, plek, dilihat dalamnya seperti ini. Nah, gitu ya. Oke. Nah, nanti otak itu di kepala kita ini dibungkus kayak plastik begitu modelnya. Bungkusnya 3. Bungkusnya itu nanti disebut meninges. Kalau itu diserang virus, kita sakit meningitis. Dan ini menimbulkan kematian. Nah, ini banyak diderita orang Afrika. Karena itulah orang Indonesia kalau mau naik haji disuntik anti meningitis. Jadi umroh itu tahun yang lalu saya ke sana itu, sebelum itu disuntik, pilih rumah sakit mana gitu. Saya dulu pilih rumah sakit Malang. Meningistik ini ya. Tuh. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini kalau otak dilihat dari belakang. Ini otak kiri, otak kanan. Ini penyambungnya, penghubung kanan dan kiri. Inilah yang film pertama saya tunjukkan Mas Andi tadi, yang jarinya keliru tadi. Karena saya manipulasi tangannya dibeluntir-beluntir tadi, sehingga otaknya ini belum kenal, gitu, sehingga salah-salah tadi itu ya. Oke. Nah, ini sejarah otak waktu di kandungan. Halo, suara saya didengar? Halo? Oke. Ini jam berapa? Saya maunya nanti ada istirahatnya ya. Jam berapa ini sudah? Setengah 9. Nanti saya ada istirahatnya sedikit ya. Jam 9 kurang 10 istirahat, kemudian jam 9 kita mulai lagi sampai 9.30 gitu ya. Oke? Jadi habis ini kita istirahat. Ya. Jadi ini otak waktu kamu masih bayi. Jadi ini waktu kamu masih bayi ini, otaknya seperti ini. Ini otak depan, yang kuning ini, yang ungu itu otak tengah. Kemudian yang abu-abu ini otak belakang. Yang merah ini boleh masuk depan, boleh masuk tengah. Nah, ini waktu di kandungan. Nanti ini kalau bayinya umur 9 bulan berubah. Apa berubahnya? Ada yang membesar, ada yang mengecil. Nah, berubah seperti ini. Nah, kuning, ungu, abu-abu, nah begitu. Coba di sini lah, kuning, otak depan, otak tengah, otak belakang. Ini waktu masih umur 4 bulan berapa. Kemudian sekarang, nah ini. Sekarang saya tanya, kalau ini asalnya dari ini, maka otak kita itu yang paling berkembang yang mana, nak? Belakang, tengah, apa depan? Kalau berubah jadi seperti ini. Halo? Halo? Depan. Jadi depan itu paling berkembang. Buktinya membesar menjadi otak besar. Kemudian otak belakang ini mengecil menjadi otak kecil ini. Nah, nanti hewan lain, ayam itu ininya kecil, ininya besar. Buaya ininya tambah kecil lagi, ini besar. Makanya nanti nanti otak besar itu ini dipakai mikir, sedangkan yang dipakai insting otak yang kecil belakang. Makanya nanti siapa yang ininya besar mikirnya bagus. Nah, hewan karena ininya kecil mikirnya kurang, tapi instingnya yang bagus. Belakang ini insting, nanti diterangkan ini pakai apa. Itu. Jadi untuk reptil misalnya, ini otaknya yang besar ini.
ini nanti pekerjaannya apa gitu, ngatur nafas, makan, membuat anak gitu. Maka kalau ada orang nggak pernah mikir, hanya makan, minum, tidur, kerja, bikin anak, nggak mau mikir sama sekali, ya berarti otaknya orang itu yang ini tidak membesar, yang ini aja yang membesar. Mohon maaf dalam bahasa kasar, itu kan persis dunia hewan itu. Makan, tidur, bikin anak kan gitu, nggak pernah mikir. Oke, jadi itu sejarahnya. Nah, inilah otak-otaknya tadi. Ini otak besar, cerebrum. Ini otak kecil, cerebellum. Ini sumsum lanjutan atau batang otak. Ini semua di kepala. Ini adalah saraf pusat. Dilanjutkan nanti sumsum lanjutan. Oke. Nah, ini otak apa, Nak? Halo? Otak besar. Otak besar. Ini otak apa? Otak besar. Ini? Ini otak apa? Otak kecil. Otak kecil. Nanti otak kecil itu bahasa latinnya cerebellum. Otak besar bahasa latinnya cerebrum. Kemudian nanti ini batangnya otak, itu nanti ada benda namanya pons, medulla oblongata, itu nanti diperinci. Oke, bentar lagi istirahat kita. Nah, saya lanjutkan. Ini gambar apa, Nak? Yang kuning tok ini? Otak besar. Otak besar, bahasa latinnya cerebrum. Kita lihat ini, berfungsi mengontrol perilaku yang dipelajari. Apa perilaku yang dipelajari? Misalnya orang asalnya nggak bisa mengendarai sepeda jadi bisa, itu dipelajari. Anak kecil pegang pulpen nggak bisa, pegang sendok salah, itu. Kalau sudah besar bisa, itu bukan karena tangan, karena otak, gitu ya. Itu, ini otak besar. Apalagi pusat kesadaran ini. Kesadaran itu apa sih? Kalau kamu tidur itu nggak sadar. Kamu semaput itu nggak sadar gitu ya. Beda dengan mati loh ya. Nggak sadar masih hidup, gitu. Hilang kesadaran. Pusat apa lagi? Kecerdasan. Jadi yang mikir itu ini. Makanya manusia ini diperbesar. Nah, nanti ini diperkecil. Kalau hewan ini yang besar gitu. Apalagi memori ingatan. Jadi di sini disimpan gambar, disimpan apa saja, kamu bisa bayangkan itu di sini. Gitu. Kemudian apalagi penafsiran, interpretasi. Nah, ini. Jadi ini fungsi-fungsi otak besar itu manusiawi. Kalau di sini nanti hewani gitu ya. Apalagi ngatur gerak, tadi ada area-area. Apalagi ngatur panca indera itu ini. Nah, gitu ya. Oke. Jadi ngatur segalanya. Makanya Nabi pernah bilang, wahai sahabatku, ada segumpal daging di tubuhmu. Kalau segumpal itu beres, tubuh kamu beres gitu. Terus sahabat tanya, apa yang segumpal itu Nabi? Nabi menjawab, kolbun. Kolbun itu ya ini. Jadi kalau ini nggak beres ya sudah, semuanya nggak beres. Oke. Saya lanjutkan, nah ini otak besar tadi. Frontal lobe depan, parietal lobe tadi ya, belakang atas, occipital lobe belakang bawah. Ini orangnya menghadap ke sana ya. Temporal lobe bawah agak depan. Terus ini fungsi-fungsinya, motor itu gerak, gitu ya. Speech ngomong. Vision penglihatan gitu ya, hearing pendengaran, nah itu jadi sudah di coupling gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah ini lebih besar lagi, ini frontal, ini parietal, ini occipital, ini temporal. Nah pusat mendengar di temporal. Untuk ngomong itu frontal, speech ini ngomong. Melihat itu occipital. Membaca, lah membaca dengan ngomong nggak sama ya. Reading ini membaca, itu di parietal. Inilah otak besar. Oke.
Nah, saya hentikan dulu ya. Halo? 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 Suara saya didengar apa enggak? Halo? Oke, saya hentikan dulu, istirahat 10 menit ya. Nanti kamu masuk lagi. Ya, ini belum saya tutup, nanti kamu masuk lagi. Saya hentikan dulu, istirahat 10 menit supaya ada istirahatnya.